Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani 'ala al-mab'uts rahmatil 'alamin. Wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, para pemirsa, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan selalu menjaga hati agar selalu ikhlas dan selalu berjaga tauhid dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersyukur dengan selalu berusaha mengenal sunnah. Karena kalau hanya mengklaim saja, hanya mengklaim atau mengaku-ngaku mengikuti tuntunan sunnah, tapi tidak bisa membedakan mana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang bukan tuntunan, maka tidak cukup. Dia harus mengenal betul petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabatnya. Karena dengan begitu kita telah berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua yang terbaik. Semua yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kita. Kuncinya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang hilang nikmat sehat, nikmat keberkahan, nikmat taufik, nikmat apapun itu semua disebabkan karena kita kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, dengan kita bersyukur, maka nikmat akan dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Namun jika kalian kufur, sungguh adabku sangat pedih. Berkata sebagian ulama salaf, asyukuru hafidhun lin-ni'ami wa jalibuha. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah penjaga nikmat. Penjaga dan penambah nikmat. Oleh karenanya, terutama di saat-saat seperti sekarang ini, yang harus kita tingkatkan adalah ibadah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sujud sahwi. Tentang sujud sahwi. Ya. Perlu kita sampaikan kembali terkait hal sujud sahwi. Para ulama menyebutkan tentang pengertian sujud sahwi adalah ibaratun an sajdataini yasjuduhumal musalli fi akhir salatihi li jabril khalali wan naqsi fiha. Sujud sahwi itu adalah ungkapan daripada dua sujud. Jadi sujud yang dilakukan dua kali sujud oleh seorang yang sedang sholat, masih berada di dalam sholatnya, dan dilakukan di akhir sholat. Makna akhir di sini kata ulama, berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah sebelum atau sesudah salam. Ya, sebelum atau sesudah salam. Li jabril khali wa naqsi fiha, untuk menutup kesalahan dan kekurangan
pada sholat. Jadi sujud sahwi tidak dilakukan kecuali 2 kali. Yang kedua, di akhir sholat. Apakah sebelum atau sesudah salam. Dan dia dilakukan, sujud sahwi itu, ketika seorang yang mengerjakan sholat melakukan kesalahan di dalam sholat. Jadi kalau kesalahan dilakukan setelah selesai sholat, ya, setelah selesai sholat, artinya sudah jauh waktunya dari sholat yang ia kerjakan, sementara dia melakukan kesalahan, misalnya seorang meninggalkan kewajiban dalam sholat, lalu dia tidak melakukan sujud sahwi, dan dia sudah beraktivitas, tidak melakukan sujud sahwi, para ulama mengatakan fala syai' alaih, maka tidak perlu sujud sahwi. Karena sahwi itu dilakukan sebelum atau sesudah salam dan tidak berjauhan waktunya dari salam. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampaikan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Ya, kita ulangi pembahasan tentang asbabu sujud sahwi. Tentang sebab-sebab sujud sahwi. Tolong diingat, dihafal, diperhatikan, bahwa untuk mengetahui sebab-sebab sujud sahwi itu mudah. Para ulama mengatakan, sebab sujud sahwi itu ada 3. Az-ziyadah, an-naqsu, wasyak. Yang pertama adalah ziyadah. Yang pertama adalah karena menambah amalan dalam salat. Apakah menambah rakaat atau menambah amalan? Nanti kita akan jelaskan apa yang maksud dengan menambah amalan pada penjelasan secara rinci tentang keadaan-keadaan terkait dengan menambah. Jadi yang pertama adalah karena menambah amalan, menambah rakaat atau menambah amalan dalam salat. Yang kedua an-naqs, karena tidak mengamalkan, tidak melakukan amalan salat. Apakah itu rukun atau kewajiban atau amal-amal yang bersifat sunnah atau amal-amal yang bersifat sunnah dalam salat. Yang ketiga, karena ragu, ya, karena syak. Maka seorang yang ragu, dia diwajibkan melakukan sujud sahwi. Terkait hukum sudah kita jelaskan, para ulama berbeda pendapat, ya, tentang hukum sujud sahwi. Jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan bahwa sujud sahwi hukumnya sunnah. Sebagian ulama lainnya mengatakan sujud sahwi adalah wajib. Namun wallahu a'lam, pendapat yang lebih dekat pada dalil adalah wajib. Dan pendapat wajibnya sujud sahwi dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan para ulama-ulama yang lain. Dasar dalilnya yang menguatkan bahwa sujud sahwi adalah wajib, di mana Nabi SAW memerintahkan seorang yang melakukan kesalahan dalam salatnya untuk melakukan sujud sahwi. Dan perintah itu melahirkan hukum wajib. Dan tidak didapati
adanya dalil yang memalingkan dari sunnah atau dari wajib kepada sunnah. Allahu a'lam. Baik, sekarang kita jelaskan sebab-sebab sujud sahwi. Dari karena menambah, yang kedua karena mengurangi atau tidak melakukan rukun, tidak menegakkan rukun, atau kewajiban dalam salat, atau amalan yang bersifat sunnah. Kemudian karena ragu. Liziyadati ahwal. Jadi ketika seorang menambah ya, amalan dalam salat, maka ada dua keadaan. Yang pertama adalah, kata ulama, at-tadhakkur wal ilmu bi ziyada athna'is salah. Fahuna yajibu ar-ruju' anha fawran. At-tadhakkur wal ilm bi ziyada athna'as salah. Yang pertama, jadi dia menambah ya, ahwal ziyadah. Misal ya dia menambah ketika at-tadhakkur wal ilm bi ziyadah athna as-shalah fa huna yajibu ar-ruju' anha. Jadi ketika seorang misalnya di rakaat pertama dia lupa melakukan sujud yang kedua. Karena menurut sebagian ulama, pertama kita harus pahami dulu apa saja yang diwajibkan dalam salat. Contoh misalnya sujud contoh misalnya tasyahud awal, karena para ulama sepakat tasyahud awal adalah wajib. Ini contoh. Tasyahud awal, para ulama sepakat, hukumnya wajib. Lalu seorang, ketika dia berada di rakaat kedua, yang seharusnya dia melakukan tasyahud awal, tetapi dia lupa, dia langsung berdiri. Ya. Para ulama dalam hal ini merinci ketika seorang tidak melakukan tasyahud awal. Ya, tidak melakukan tasyahud awal. Yang pertama, dia belum berdiri tegak, lam yanhat lil qiyam. Dia belum berdiri dengan sempurna. Para ulama membatasi makna an-nuhud, batasan berdiri. Kata ulama, makna an-nuhud, jadi ketika seorang belum sempurna berdiri, yaitu ketika inda mufaraqati al-fakhidaini saqain. Jadi ketika paha sudah berpisah, ya, dengan betis. Jadi kalau sudah berpisah, ya sudah agak berdiri seperti itu, maka dia berarti belum berdiri. Maka ketika seorang belum berdiri, maka dia harus kembali duduk. Dia harus kembali duduk ketika dia sadar, ya, bahwa dia tidak melakukan tasyahud awal dan langsung berdiri, tapi belum sempurna berdirinya, maka kembali duduk. Kembali duduk. Tapi ketika dia sudah berdiri, ya, ketika dia sudah berdiri sempurna, apakah dia kembali duduk? Ya, apakah dia kembali duduk?
atau melanjutkan sholatnya. Maka berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza satamma hadukum qa'ima, falyusalli wal yasjud sajdatay sahwi." Dalam hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, apabila seorang sudah terlanjur berdiri di rakaat ketiga, belum sempat karena tidak sengaja, jadi tidak sempat melakukan sujud sahwi, maka kata Nabi, falyusalli, maka lanjutkanlah sholatnya. Jadi tidak perlu duduk lagi. Wal yasjud sajdatay sahwi, maka lakukan sujud sahwi, ya, 2 kali sujud. Nah, kita contohkan yang lain, misalnya menambah, ya. Menambah di sini menambah amalan misalnya. Menambah amalan. Contoh seorang tidak melakukan sujud kedua. Sujud kedua menurut sebagian ulama adalah wajib. Terutama dalam mazhab Hambali. Lalu ketika dia sudah berdiri rakaat kedua, lalu dia ingat bahwa dia belum melakukan sujud kedua, dia hanya melakukan sujud 1 kali saja. Hanya melakukan sujud sahwi, hanya melakukan sujud yang pertama saja. Maka kata ulama, kalau belum selesai salatnya, ya, kalau belum, jadi dia tidak melakukan sujud yang kedua, dan di rakaat kedua belum sampai kepada sujud yang kedua. Jadi misalnya rakaat pertama dia tidak sujud kedua. Rakaat pertama dia tidak melakukan sujud kedua karena lupa. Lalu dia bangkit ke rakaat kedua. Selama di rakaat kedua belum melakukan sujud yang kedua, maka dia harus kembali. Dia harus kembali melakukan sujud yang kedua yang dia tinggalkan di rakaat pertama. Ya, dia harus kembali karena dia walaupun sudah baca Al-Fatihah, dia kembali. Dasar dalilnya hadis Ibnu Muhainah. Nanti kita sampaikan dalilnya. Nah, berarti dia kembali ke sujud yang kedua. Tetapi setelah sujud yang kedua, setelah dia melakukan sujud kedua, dia kembali, padahal dia sudah kembali, sudah terlanjur berdiri, dia sudah baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah baru ingat bahwa dia tidak melakukan sujud kedua. Maka dia kembali ke sujud kedua. Dia untuk melakukan sujud kedua, lalu setelah itu berdiri, lalu kembali membaca Al-Fatihah. Kenapa kembali membaca Al-Fatihah? Ada kaidah. Ada kaidah, ya. Man taraka wajiban aw ruknan fayalzamu ayarji' ilaihi wa ya'ti bihi wa bi jami'il arkan wal wajibat allati fa'alaha ba'dahu aw ba'daha li indibati sifati shalah wa tartibiha. Jadi barang siapa yang meninggalkan rukun dalam salat atau kewajiban dalam salat, maka dia wajib segera kembali kepada amalan yang bersifat rukun atau wajib yang dia tinggalkan. Tetapi setelah dia kembali, dia bukan misalnya terakhir baca Al-Fatihah, lalu dia lupa dari sujud kedua, lalu kembali sujud kedua karena sudah baca Al-Fatihah, lalu dia tidak baca Al-Fatihah lagi, tapi dia hanya baca surat. Tidak demikian. Jadi ketika dia kembali lagi ke sujud kedua, maka apa? Ketika dia kembali lagi ke sujud kedua, maka dia berdiri lagi dan membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Begitu. Jadi diulangi lagi secara urut amalan-amalan sholat. Seperti itu para jamaah sekalian. Kemudian keadaan yang kedua, ketika seorang menambah, berarti kan tadi ada tambahan.
Para ulama mengatakan ada tambahan, di situ ada tambahan. Kasus yang pertama tadi ada tambahan amal di mana dia sudah berdiri, sudah baca Al-Fatihah. Lalu dia kembali duduk untuk melakukan kembali sujud ya, turun menurunkan badan sujud, kemudian dia berdiri lagi baca Al-Fatihah. Berarti ada 2 kali Al-Fatihah. Berarti ada tambahan. Berarti ada tambahan. Ya. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menambah amal, maka dia disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Keadaan yang kedua dengan menambah adalah at-tadzakur bi ziyadati ba'dal faraq minas shalah. Ba'dal faraq minaz ziyadah. Ya. Fayukmilu salatahu thumma yasjud sajdatan fi akhir shalah. Ketika dia ba'dal faraq minaz ziyadah. Fatadzakur bil ziyadah ba'dal faraq minaz ziyadah. Ketika misalnya seorang ya dia baru ingat baru ingat kalau dia tidak melakukan misalnya duduk di antara 2 sujud. Dia tidak melakukan duduk di antara 2 sujud. Lalu dia berdiri, sudah berdiri. Nah, kalau dia sudah berada di rakaat kedua, di rakaat pertama dia lupa melakukan duduk di antara 2 sujud. Kemudian di rakaat kedua sudah sampai kepada duduk di antara 2 sujud juga. Tetapi dia juga sampai saat itu dia tidak ingat kalau dia tidak melakukan duduk di antara 2 sujud di rakaat pertama sampai ke sujud yang kedua, berarti telah lewat. Maka kata ulama, kalau dia sudah sampai ke rakaat kedua dan sudah sampai pada sujud kedua dan belum juga ingat bahwa dia meninggalkan duduk di antara sujud, maka tidak perlu kembali. Lanjutkan sholatnya, lalu di akhir sholat dia melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia ingat? Itu kalau ingat di saat sholat, sebelum berakhir sholat dengan salam. Bagaimana kalau ingat setelah sholat? Ya, kata ulama mengatakan, kalau seandainya seorang lupa dengan tidak mengerjakan kewajiban dalam sholat sampai selesai sholat, sampai salam, dan bahkan tidak sujud sahwi, dia lupa tidak melakukan sujud yang kedua, duduk di antara sujud, sampai dia salam, dia nggak lakukan sujud sahwi, dan dia tidak ingat kalau dia lupa. Apakah setelah itu dia wajib melakukan sujud sahwi? Mengulangi tidak. Fala syai'a alaihi, kata ulama, fala syai'a alaihi. Idza kana tadhakkur ba'da zamanin tawil, fala syai'a alaihi. Kalau dia sudah selesai sholat, beberapa jam berikutnya baru ingat, astagfirullah, tadi saya tidak melakukan sujud kedua, saya tidak baca karena banyak pikiran, karena terlalu stres misalnya, dia tidak baca subhana rabbil a'la 1 kali. Karena membaca subhana rabbil a'la dalam sujud, membaca subhana rabbil azim dalam ruku adalah wajib 1 kali. Dia lupa, dia tidak baca, tapi ingat setelah beberapa jam berikutnya, apakah dia wajib mengulangi salatnya, ya, 1 rakaat yang tidak dibaca padanya subhana rabbil a'la, ruku atau sujudnya? Para ulama mengatakan fala syai'a. Idza kana tadhakkur ba'da zamanin tawil, fala syai'a. Kalau dia baru ingat setelah beberapa jam, setelah salam dari salatnya, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ya, wallahu a'lam. Itu karena menambah, ya. Itu kalau menambah. Dan perlu diketahui para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang melakukan kesalahan dengan menambah, ya, ketika seorang melakukan kesalahan dengan menambah amal atau menambah rakaat,
menambah rakaat, ya, yaitu karena menambah, maka dalam hal ini saya jelaskan di sini dalam buku saya, karena tidak ditunaikan kewajiban salat, ya, kewajiban salat atau karena kurangnya. Ini karena kurang, kalau yang ditambah adalah seperti saya jelaskan di sini, ya, atau jumlah rakaat yang dikerjakan lebih dari semestinya. Maka ketika seorang menambah, jadi sujud sahwi itu ada dua cara, apakah dilakukan sebelum atau sesudah salam. Kalau menambah amalan salat atau menambah rakaat salat, ya, kalau dia menambah, maka melakukan sujud sahwi setelah salam. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan dengan mengurangi amalan salat, maka melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau seorang ragu, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Baik, sebab yang kedua, karena mengurangi. Mengurangi maknanya tidak melakukan amalan dalam salat. Para ulama sepakat bahwa ketika seorang tidak melakukan amalan dalam salat, apakah itu rukun, atau kewajiban, atau sunnah, melakukan sujud sahwi. Tapi rukun perlu dirinci. Bagaimana rincian ketika seorang tidak melakukan rukun dalam salat? Ketika seorang tidak melakukan rukun, misalnya lupa baca Al-Fatihah. Lupa membaca Al-Fatihah. Ya. Di rakaat pertama sampai ke rakaat kedua, sampai kepada rakaat kedua. Di rakaat kedua dia belum membaca Al-Fatihah, baru berdiri dia. Sebelum dia membaca Al-Fatihah, dia ingat tadi di rakaat pertama dia tidak baca Al-Fatihah. Karena betul-betul blank, pikirannya tidak fokus sampai tidak baca Al-Fatihah. Dan dia baru sadar rakaat kedua bahwa dia tidak membaca Al-Fatihah. Apa yang dilakukan? Kita tahu membaca Al-Fatihah rukun. Maka dia menganggap rakaat yang tadi, yang dia sebetulnya sudah rakaat kedua, maka dia sudah berada, sebetulnya dia di rakaat pertama. Jadi dia harus menganggap rakaat yang kedua itu sebagai rakaat yang pertama. Kaidahnya begini. In kana ruknul matruk min ar-rak'atil akhirah, ya. Dikatakan di sini ketika seorang lupa melakukan rukun, tidak melakukan amalan yang bersifat rukun, dan dia sudah belum sampai ke amalan yang ditinggalkan pada rakaat sebelumnya, maka dia kembali melakukan rukun. Jadi rakaat yang kedua itu dianggap sebagai rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama tadi dianggap tidak sah, ya. Dianggap tidak sah. Kemudian perjamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apabila seorang misalnya meninggalkan rukun dan itu di rakaat terakhir? Kaidahnya adalah idza kana ruknul matruk min ar-rak'atil akhir raja ilaihi wa ata bihi wa bima ba'dahu tsumma yusallih. Ketika dia misalnya meninggalkan rukun, seperti yang saya katakan tadi, tidak membaca Al-Fatihah di rakaat ke-4 misalnya, atau di rakaat ke-3, dan dia belum mengakhiri salatnya, belum mengakhiri salatnya. Bagaimana? Dia sudah di tasyahud misalnya, dia sudah tasyahud akhir. Dia ingat, tadi tidak baca Al-Fatihah, langsung ruku. Apa yang dilakukan? Raja ilaihi wa atabihi wa bima ba'dah. Dia harus kembali berdiri. Karena di rakaat terakhir, dia harus kembali berdiri, lalu membaca Al-Fatihah, dan melanjutkan amalan berikutnya setelah membaca Al-Fatihah. Ya. In kana min raka'atin ghairil akhirah, raja ila shalah. Bagaimana kalau dia
kesalahannya tidak menegakkan rukun, tidak membaca Al-Fatihah, itu bukan di rakaat terakhir, rakaat pertama, kedua misalnya. Dan baru ingat setelah salat. Maka dia harus ya ata bi rakaatin kamilah. Dia baru ingat bahwa dia tidak baca Al-Fatihah setelah beberapa jam berikutnya. Maka dia harus mengulangi salatnya dari awal. Harus ata bi rakaatin kamilatin thumma yasjudu lisahwi ba'da taslim. Kemudian dia harus ya melakukan salat kembali, atau saya katakan tadi rakaat yang kedua dianggap sebagai rakaat pertama. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, itu bicara rukun. Kalau bicara tentang amalan yang wajib para ulama atau menurut jumhur ulama, ketika seorang dengan sengaja tidak melakukan kewajiban dalam salat, batalat salatuhu. Ketika dia tidak atau ya dengan sengaja tidak duduk di antara dua sujud. Dengan sengaja misalnya tidak sujud yang kedua. Dengan sengaja tidak membaca di saat ruku. Sama sekali tidak membaca doa di saat sujud sama sekali. Sengaja dia, inda jumhur ulama batalat salatu. Maka menurut jumhur ulama salatnya tidak sah. Tetapi ketika seorang meninggalkan kewajiban dalam salat karena tidak sengaja, intaraka an ghairi amdin, ya, intaraka sahwan, ketika seorang meninggalkan kewajiban dalam salat karena lupa, tidak sengaja, ya, karena tidak sengaja, maka apa yang harus dilakukan? Kewajiban dalam salat. Maka keadaannya begini, in tadzakkara qabla an yufariqa mahallah minas salat ata bihi wala syai' alaih. Dia misalnya, saya katakan tadi, saya ulangi lagi, seorang tidak duduk di antara dua sujud, tidak sujud kedua, langsung dia berdiri di rakaat kedua. Ya, kalau dia belum sampai kepada duduk di antara sujud di rakaat yang berikutnya, maka dia harus kembali ke rakaat sebelumnya. Atau dia kembali melakukan amalan yang tadi dia tidak kerjakan. Untuk lebih jelas seperti ini, saya katakan tadi, seorang tidak melakukan duduk di antara sujud, di rakaat pertama misalnya. Dan juga tidak melakukan sujud yang kedua, dia langsung berdiri. Apa kaidahnya? Qabla yufariqa mahalla, di mana dia belum melewati sujud, belum melewati duduk di antara dua sujud, dan sujud yang kedua di rakaat berikutnya. Jadi belum sampai kepada, jadi lupanya itu tidak sampai dia melakukan duduk, tidak sampai dia duduk di antara sujud. Maka ketika dia sudah berdiri atau sudah ruku atau sudah i'tidal atau sedang i'tidal, tetap dia harus kembali ya melakukan apa? Duduk di antara dua sujud, melakukan sujud yang kedua di rakaat pertama, kemudian melakukan amalan yang sesudahnya secara urut, ya, secara urut. Kemudian dikatakan keadaan yang kedua, in dzakara ba'da mufaraqati hali qabla an yasila ila ruknil ladzi yali raja'a fayati bi thumma akmala salata. Wa in dzakara ba'da mufaraqati mahali qabla an yasila ila ruknil ladzi yali. Ya. Bagaimana misalnya dia lupa atau tidak melakukan tadi misalnya duduk sujud kedua. Tidak melakukan sujud kedua. Kalau dia ingat di rakaat kedua, dzakara ba'da mufarad, di mana dia baru ingat setelah dia berdiri di rakaat ketiga. Qabla yasila ila rukun alladhi yali raja'a fayati bihi. Ya. Maka apakah dia harus sujud atau tidak? Kalau seandainya dia sudah di rakaat yang kedua dan sudah ya melakukan sujud yang kedua, kemudian sampai tasyahud, sudah tasyahud ini.
Di rakaat pertama dia tidak sujud yang kedua, tapi dia lupa, tapi sampai tasyahud dia tidak ingat. Maka apa? Dia lanjutkan sholatnya. Kemudian di akhir sholat, dia melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena ragu. Ragu, ya, karena syak. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ragu terhadap jumlah rakaat salat, apakah ini sudah 3 atau masih 2? Apakah ini sudah 4 atau masih 3? Syakka fi adad rakaat. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan ketika seorang ragu akan jumlah rakaat, dia berada di rakaat keberapa? Apakah ini rakaat yang kedua atau rakaat terakhir? Kalau di sholat maghrib, apakah itu rakaat yang ketiga atau keempat? Kalau di jumlah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Jumhur ulama mengatakan, ya, dalam hal ini dia menambah rakaat ata bi rakaatin zaidah. Ya, ata bi rakaatin zaidah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyatrahu syak wal yabni ala mastaqan. Jadi dia tambah rakaat lagi. Kalau dia ragu, ini 3 atau 4, 2 atau 3, maka yang dilakukan adalah dia tambah 1 rakaat. Sebagian ulama mengatakan, sebagian kecil ulama mengatakan, la, dia tidak perlu menambah rakaat, tapi yang dilakukan adalah yataharra, di mana dia berhati-hati justru mencukupkan diri dengan rakaat yang terkecil. Fa in tarajjaha lahu syai'un min wa illa bil yaqin wa huwa al-aqall. Kalau dia punya keyakinan bahwa ini sudah baru 3, maka silakan lanjutkan 4 rakaat. Tapi kalau dia ragu, betul-betul bimbang antara 3 dan 4, dia tidak bisa membedakan, tidak ada kecenderungan, maka dia tetap melakukan, ya, rakaat yang terkecil, bukan malah menambah 1 rakaat. Dalam hal ini wallahu alam, ya, kalau dalam hal ini bisa, dalam hal ini memang dalilnya sama-sama kuat. Dalam hal ini bisa seorang ketika dalam keadaan seperti itu menambah rakaat, atau dia mencukupkan dengan rakaat terkecil. Nah, bagaimana kalau ragu terjadi setelah salam? Maka kata ulama, fala syai'a alaihi wa la yu'athir bis shalah. Kalau ragunya itu setelah salat, dia ragu, saya tadi tidak sujud yang kedua, saya ragu. Keraguan-keraguan terjadi setelah salat, maka tidak mempengaruhi dan dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Wallahu taala a'lam. Nah, ini beberapa sebab-sebab sujud sahwi. Sekiranya nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanya. Dan kemudian yang terakhir adalah yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam sujud sahwi, karena sudah sampaikan pada bagian yang pertama, apakah ada berdoa khusus? Maka saya jawab dalam hal ini, bahwa di dalam sujud sahwi tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus, yang ada bacaannya adalah bacaan seperti sujud-sujud yang lain. Ya, seperti sujud yang lain, karena dalilnya seperti itu. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan, menyebutkan secara khusus adanya doa khusus ketika melakukan sujud sahwi. Wallahu taala alam. Demikian para jemaah sekalian, ya, kurang lebih apa yang disampaikan, ya, terkait sujud sahwi. Ya, wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Baik, kita coba angkat di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Yusuf di Pamulang. Silakan Umu. Ustadz, kalau kita dalam sholat baca Al-Fatihah, tapi kita nggak khusyuk atau nggak konsentrasi, dan kita merasa kurang afdol, apa boleh kita ulang bacaan Al-Fatihahnya, sama juga sama doa di tasyahud yang ada salawat kepada Nabi. Terus yang berikutnya, saya pernah mendengar salawat kepada Nabi itu, kalau Rasulullah SAW ada di depan kita, kan kita bacanya Assalamualaikum. Tapi saya pernah mendengar kajian setelah Rasulullah SAW meninggal,
kita membacanya Assalamu ala Nabi. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Nah, Ummu Yusuf di Pamulang ya. Ketika seorang tidak membaca Al-Fatihah dengan baik, selama kekurangannya, kesalahannya tidak begitu fatal, ya, artinya dia berarti dia belum atau tidak dianggap meninggalkan rukun. Para ulama mengatakan ketika seorang membaca Al-Fatihah dengan cara yang salah dan bersifat fatal kesalahannya, maka dianggap dia tidak melakukan rukun, tidak menegakkan rukun. Maka dia wajib mengulangi rukun tersebut di rakaat berikutnya, ya, pada rakaat berikutnya dianggap rakaat pertama atau rakaat sebelumnya. Dan di akhir sholat dia melakukan sujud sahwi. Tapi ketika sujud bacaan Al-Fatihahnya hanya kurang afdol saja, kurang sempurna, masih ada kurang di makhrajnya, masih ada kurang di tajwidnya, panjang pendeknya, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi, tidak perlu. Karena dianggap sudah melakukan rukun dalam salat. Kemudian tentang tasyahud. Ya, di mana seorang misalnya tidak melakukan salawat. Salawat kepada Nabi SAW. Salawat pada Nabi SAW di tasyahud awal, para ulama berbeda pendapat. Ya, jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, di tasyahud awal seorang tidak perlu bersalawat pada Nabi SAW. Tidak perlu bersalawat pada Nabi SAW. Dalilnya adalah hadis musii'us shalah. Hadis tentang orang yang buruk salatnya, Nabi SAW di hadis tersebut, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Umar, dan hadis yang lain, Nabi SAW tidak menyuruh orang yang buruk salat untuk mengucapkan salawat. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id, Al-Imam Syaukani dan para ulama yang lain mengatakan hadis musii'us shalah, hadis orang yang buruk salatnya adalah rujukan untuk mengetahui kewajiban dalam salat. Nah, ketika Nabi tidak mengajarkan, tidak memerintahkan, tidak menyuruh orang yang buruk salatnya itu untuk melakukan salawat, membaca salawat di tasyahud awal, berarti tasyahud awal tidaklah wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ala kulli hal, terlepas khilaf para ulama salawat bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad di tasyahud awal, apakah dia lupa atau tidak? Kembali ke keyakinan, istafti qalbak. Kalau dia yakin ini wajib, dia yakin bahwa membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, ya berarti dia susawi. Tapi ketika dia tidak meyakini bahwa itu wajib, ya, hanya sunnah misalnya, hanya sunnah, bahkan sebagian ulama katakan tidak sunnah. Tidak sunnah. Maka, kalau dia meyakini itu sunnah misalnya, na'am, sujud sahwi disyariatkan ketika meninggalkan perkara sunnah. Berarti dia silakan melakukan sujud sahwi di akhir salat. Tapi kalau dia tidak meyakini itu sunnah, maka tidak perlu sujud sahwi. Kemudian tentang bacaan tasyahud, Assalamu alayka, Assalamu ala nabi, khilafun tawil di antara para ulama. Khilaf yang sangat panjang di antara para ulama. Apakah dalam hal ini kita ketika bertasyahud kita hanya mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabi atau Assalamu ala nabi? Khilaf ala kulli hal dalam hal ini. Masalahnya luas. Ya, wallahu a'lam. Seorang ketika salat, ketika bertasyahud boleh mengucapkan Assalamu ala nabi atau mengucapkan Assalamu ala alayka ya Rasul, Assalamu ala nabi atau Assalamu alayka. Masalahnya luas, dalam hal ini adalah silahkan mengamalkan mana yang lebih dipandang lebih dekat pada dalil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan, dan nampaknya karena keterbatasan waktu kurang lebih 5 menit menjelang waktu maghrib, Ustaz mohon disampaikan sebagai ikhtitam. Nah, ikhtitam dari kajian kita di sore hari ini adalah bahwa kita perlu menguasai dengan baik permasalahan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena para ulama menyebutkan bab sujud sahwi
ba'da babi sifatis shalah. Mereka menyebutkan bab sujud sahwi itu setelah bab tentang tata cara sholat. Kenapa? Li'annahu yu'tabaru min tamamis shalah. Karena dengan menguasai permasalahan sujud sahwi, berarti kita sedang berusaha menyempurnakan sholat kita. Kalau apalagi sebagian ulama, sebagaimana yang saya sampaikan, lebih menguatkan sujud sahwi itu wajib. Lebih menguatkan sujud sahwi itu wajib. Dan saya lebih cenderung pada pendapat bahwa sujud sahwi itu wajib. Berarti dia dosa kalau dia tidak sujud sahwi. Ketika dia tidak tahu pada saat itu, mungkin tidak berdosa. Tapi di mana dia? Kenapa dia tidak belajar, mencari tahu, tidak bertanya apa hukum sujud sahwi? Bertahun-tahun begitu. Dia tidak melakukan kewajiban dalam salat, begitu saja langsung salam, tapi tidak sujud sahwi. Dan ini penting para jemaah. Babu sujud sahwi babun muhim. Bab, ya, permasalahan tentang sujud sahwi adalah permasalahan penting. Untuk itu silakan ya, dibaca buku-buku ulama. Dalam hal ini saya juga menerangkan bab sujud sahwi secara detail di buku saya Panduan Shalah Sunnah dan buku-buku para asatid yang lain, terutama para ulama. Silahkan dibaca. Jangan hanya membaca tentang tata cara sholat, tapi juga baca tentang bab sujud sahwi, sehingga insya Allah Ta'ala kita bisa menghadirkan ibadah sholat yang sempurna, karena kita tahu bahwa sholat adalah kunci kebaikan amal kita. Kalau sholat kita baik dan sempurna, maka Allah akan sempurnakan amal kita dan akhlak kita. Dan sholat adalah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah kita perbaiki hal-hal yang lain dulu. Kalau kita ingin diberkahi hidup kita oleh Allah, kita perbaiki sholat dulu. Karena semua kebaikan akan Allah berikan kepada kita ketika kita mulai dari apa yang Allah, titik yang Allah cintai. Ibda bima bada Allahu bi. Nabda bima bada Allah bi. Begitu prinsip seorang muslim. Gak boleh tidak fokus. Fokus aja dulu. Bagaimana memperbaiki diri. Perbaiki dari apa yang paling Allah cintai. Wallahi tidak ada amal yang lebih Allah cintai daripada salat. Fa inna khair amalikum salat. Kata Nabi alaihissalam, amalan terbaik seorang muslim adalah salat. Ya, demikian para jemaah sekalian yang disampaikan. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.